Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita.
Kita awali dengan berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan untuk mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus Kristus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang terambil dari titah ke-5 sampai dengan titah ke-10. Demikianlah bunyinya. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan pada minggu ini. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi Engkau sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Pembacaan epistel pada minggu ini terambil dari Injil Matius 4 ayat 23 sampai dengan 25. Kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir ayat 25 kita sama-sama membacanya. Demikianlah bunyinya. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kita sama-sama di ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan Kor Ina Deborah.
Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 13 Februari 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Septuagesima. Topik minggu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan secara virtual melalui Zoom mulai pukul 13 WIB setiap hari minggunya. Yang ketiga, kebaktian minggu tanggal 20 Februari 2022. Kebaktian pukul 7.30 yang diikuti sektor Betania, Galatia, Filipi, dan sektor Kanaan. Pukul 10 WIB sektor Nazaret, Judea, Efesus, dan sektor Bethlehem. Pukul 15 sektor Sion, Roma, Kolose, dan Korintus. Yang keempat, yang mengisi KOR di minggu tanggal 20 Februari 2022. Pukul 7.30 Ina Kamis, pukul 10 Amahuria, pukul 15 remaja. Yang kelima, kebaktian sektor. Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, kebaktian sektor diadakan secara live streaming dan diikuti oleh 3 sektor yang dilaksanakan di gereja, yaitu sektor Korintus, Betania, Galatia. Untuk itu dihimbau kepada 3 sektor di atas untuk kita sama-sama melaksanakan kebaktian di gereja ini, dilaksanakan pukul 20 WIB. Yang keenam, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapak di sorga, yaitu Bapak Kasmin Siregar. Lahir 4 Desember 1951, meninggal 7 Februari 2022. Tutup usia 71 tahun. Alamat Kampung Sindangkarsa RT 00209 Sukamaju Baru Tapos. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan cepat terhibur. Yang ketujuh, ruas Parguru. Mulai di minggu kita hari ini telah menjadi ruas Parguru di gereja kita, yaitu keluarga Humisar Sibarani, Rewati Boru Simamora, bersama dengan 3 orang anaknya. Alamat Perum Kopassus Pelita 2, Jalan Raya Ciherang, RT 7 RW 19, nomor A5/6, Sukatani, Tapos, Depok, masuk sektor Kanaan. Yang kedelapan, jemaat pindah. Mulai minggu kita hari ini, keluarga Melki Felix Mapan, Reki Morisa telah pindah ke gereja HKBP Karnolong, Distrik 8 DKI Jakarta. Yang kesembilan, hasil periodisasi seksi. Diimbau kepada seluruh seksi yang sudah melaksanakan periodisasi agar menyerahkan hasil periodisasi ke gereja atau melalui dewan masing-masing. Yang ke-10, pelantikan panitia pesta pembangunan. Di hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 akan dilaksanakan pelantikan panitia pesta pembangunan yang sudah terpilih pada rapat hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 yang lalu, yang akan kita laksanakan pada kebaktian pukul 10 WIB di Minggu
tanggal 20 Februari 2022. Panitia Pesta Pembangunan tahun 2022. Ketua M. Lubat Tobing. Wakil Ketua 1 L. Togatorop. Wakil Ketua 2 M. Nenggolan. Sekretaris R. Napitupulu. Bendahara UR Siagian. Koordinator Seksi Kegiatan J. Samosir. Koordinator Seksi Dana Situa T. di Siagian. Koordinator Seksi Kerohanian dan Hiburan Situa H. Borusiaturi. Koordinator Seksi Lelang P. Pardosi. Koordinator Seksi Perlengkapan Multimedia Musik F. Sihite. Koordinator Seksi Konsumsi Nyonya Dolok Saribu Borumanulang. Koordinator MC dan Acara Nyonya Siagian Borusaragi dan P. Siburian. Koordinator Penerima Tamu Nyonya Simanjutak Borumarbun. Koordinator Humas Keamanan B. K. Simbolon. Koordinator Seksi Kesehatan Nyonya Situa W. Huta Barat Boru Manalu. Yang ke-11, persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan sampai bulan Februari 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektornya masing-masing. Yang ke-12, iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi iuran diakoni sosial sampai bulan Februari 2022. Untuk jemaat kita yang ingin membayar iuran diakoni sosial bisa disampaikan ke Parhalado sektornya masing-masing. Yang ke-13, persembahan amplop diakoni sosial. Pada hari Minggu kita hari ini, kita mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang ke-14, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 6 Februari 2022 sebanyak 504 orang. Jemaat yang berulang tahun kelahiran 41 orang, ulang tahun pernikahan 9 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 7 Februari sampai dengan 13 Februari 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambahkan. Yang ke-16, persembahan bulanan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan minggu ini 12 kepala keluarga sebanyak Rp3.250.000. Persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 12 kakak sebanyak Rp1.950.000. Yang ke-18, keuangan gereja. Huria Rp14.205.000, pembangunan Rp1.732.000, pusat Rp1.158.000, jumlah Rp17.095.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus inginkan hidup
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selalu menarik bagi saya untuk mengangkat kisah tenggelamnya sebuah kapal pesiar yang perdana di dunia, yang dikenal dengan kapal pesiar Titanic. Pada 15 April 1912, kapal pesiar terbesar di dunia yang perdana itu tenggelam pada pelayarannya yang perdana di Samudra Atlantik bagian utara. Persis pada pelayaran perdana, masih launching, tapi dia tenggelam. Ternyata di balik kisah ini ada cerita, sudah ada pemberitahuan dari mercusuar yang mengingatkan nahoda dan para awak kapal untuk menggeser sedikit arah laju kapal pesiar tersebut, karena di depan diberitahu ada gunung es. Ketika nahoda bertanya kepada perancang kapal yang ada di dalam kapal pesiar pada saat itu, perancang kapal itu berkata, "Tidak usah, berjalan saja terus. Ini kapal terhebat di dunia. Ini kapal terbesar dan tercanggih di dunia. Tidak akan ada apa-apa walau dia menabrak gunung es yang di depan." Yang lebih hebat, dia berkata, bahkan tangan Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal pesiar ini. Bapak Ibu, tidak lama menunggu, hanya sekejap kapal pesiar Titanic itu tenggelam pada pelayarannya perdana. 14 April 1912, tengah malam mereka menabrak itu gunung es. 15 April 1912, kira-kira pukul 2 pagi, kapal itu tenggelam. Kesombongan memang akan membawa kehancuran. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya akan mengalami kehancuran dalam kehidupan. Hal yang mirip pernah terjadi, dialami oleh orang-orang Israel, secara khusus bangsa Yehuda. Mereka merasa aman karena berkoalisi dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang kuat di sekeliling mereka, termasuk Asyur pada waktu itu.
Mereka merasa aman. Bahkan mereka membawa ilah-ilah lain, Allah-Allah lain, dewa-dewa lain untuk mereka sembah di Yehuda. Padahal Tuhan sudah mengingatkan, jangan engkau mengandalkan semuanya itu. Tapi kita tahu walau Tuhan memperingatkan melalui Nabi Yeremia, nanti orang-orang Yehuda tetap mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa lain. Akhirnya mereka akan terbuang ke Babel. Mereka akan dihukum Allah, dibuang ke pembuangan Babel. Bukan tidak ada peringatan. Tuhan sudah mengingatkan, siapa yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah dia. Disebutkan lengkap tadi di ayat yang kelima. Ia tidak akan mengalami keadaan baik dalam keadaan yang bagaimanapun. Dia bagaikan semak bulus di padang belantara. Semak bulus adalah semak yang paling lemah, yang tidak tahan kalau panas terik matahari datang. Dia akan segera mati pada waktu kekeringan. Demikianlah nasib orang-orang yang hidup hanya mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia. Orang-orang yang mengandalkan manusia artinya orang yang mengandalkan dirinya sebagai pusat keputusan atas pertimbangan-pertimbangan, dan orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Janganlah mengandalkan manusia. Janganlah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena mengandalkan manusia itu akan mengecewakan. Jangan mengandalkan manusia, karena mengandalkan manusia akan dapat mengecewakan kita. Sebab manusia ini gampang sekali ingkar dengan kata-katanya, ingkar dengan janji-janjinya. Bisa saja saat ini dia berjanji, aku akan menolong, aku akan setia bersamamu, tapi besok, jangankan besok, nanti dia bisa berubah. Maka mengandalkan manusia itu sering mengecewakan kita. Jangan mengandalkan manusia, karena manusia itu terbatas. Kemampuan manusia ini terbatas. Walau dia punya niat untuk memenuhi janji-janjinya, tapi kalau kemampuannya terbatas, bisa saja dia dengan gampang berkata, sebenarnya saya mau menolong, tapi saya tidak mampu. Yeremia memakai kata manusia ini dalam bahasa aslinya dengan kata Adam, artinya tanah, diambil dari tanah. Itu menunjukkan keterbatasan manusia itu, kelemahan manusia itu. Tanah itu tidak ada apa-apanya kecuali karena Tuhan membentuknya dan menghembuskan napas hidup kepadanya. Maka jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tidak ada pilihan lain bagi kita pada hari ini. Hiduplah mengandalkan Tuhan, karena Tuhan setia dengan janji-janjinya. Tidak ada satupun janji Allah yang tidak ditepatinya. Itu sebabnya kita layak mengandalkan Dia. Andalkanlah Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada suatu kekuatan apapun di dunia ini yang mampu membatasi kekuatan Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa. Dalam Nats Yeremia 17 ditambah, Dia itu adalah Allah yang mengenal dan mengetahui setiap hati manusia. Ketika kita manusia tidak mengerti isi hati tetangga kita, sebelah kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, tapi Tuhan mengerti betul apa isi hati kita. Itu sebabnya Dia layak untuk diandalkan. Yeremia menegaskan orang-orang yang mengandalkan Tuhan di ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan memiliki daya tahan yang kuat. Bagaikan pohon yang ditanam di tepi air, katanya, batang air. Dia tidak akan mungkin kekeringan. Walau musim kemarau, karena dia ditanam di tepi batang air, dia akan tetap hidup. Daun-daunnya akan tetap hijau. Dia akan tetap menghasilkan buah. Demikianlah kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan senantiasa mampu berbuah di tengah-tengah kesulitan sekalipun.
Kalau demikian, pertanyaan selanjutnya bagi kita, bagaimanakah kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan? Saya merangkum ada 3 hal penting yang harus kita miliki supaya disebut sebagai orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah mau memandang ke atas. Bapak Ibu Saudari, lebah, kenal lebah? Tedahamu dulu bah? Aduh bahasa Batak nih. Ranggiting, harinuan, kenal lebah? Penghasil madu itu. Lebah yang masuk ke segelas kopi tidak akan bisa lagi terbang keluar dari dalamnya. Dia akan berputar-putar di atas air yang ada di dalam gelas tersebut. Karena apa? Karena ternyata bagi lebah tidak ada jalan keluar di atas. Bagi lebah jalan keluar itu di depan, di samping kanan dan di samping kiri. Itu sebabnya kalau dia masuk terjatuh ke dalam segelas kopi, dia tidak bisa menengadah ke atas. Karena bagi dia tidak ada jalan keluar di atas. Bagi dia jalan keluar di depan, di kanan dan di kiri, maka dia akan berputar-putar sampai dia mati di dalam gelas itu. Ada banyak dari orang percaya hampir seperti lebah ini. Ketika dia mengalami kesulitan dalam kehidupannya, dia enggan melihat ke atas, tapi dia memaksa dengan kekuatannya sendiri mencari solusi atas persoalan dan kesulitannya. Pada hari ini, sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita diajak, mari memandang ke atas. Jangan lupa, Tuhan yang di atas itu sanggup mengeluarkanmu dari persoalan kehidupanmu. Dia punya jalan keluar atas pergumulan kehidupanmu. Dia akan memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang engkau sedang hadapi. Dan dia yang akan menolongmu seberat apapun persoalan yang sedang kau alami saat ini. Pandanglah ke atas. Dari Tuhanlah engkau akan mendapatkan pertolongan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia senantiasa memandang ke atas kepada Tuhan Allah, supaya Tuhan mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan kepada dia. Ingatkah cerita Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur yang kering oleh saudara-saudaranya? Tidak ada dalam Alkitab diceritakan Yusuf bersungut-sungut, Yusuf frustasi di dalam sumur yang kering itu. Tetapi kemungkinan besar Yusuf memandang ke atas. Dia masih melihat ada cahaya dari atas. Itu yang memberikan dia pengharapan tetap hidup dan bertahan sampai nanti dia diangkat kembali dari dalam sumur itu. Karena jikalau dia frustasi, yang ada di depannya, di kiri dan di kanan serta di belakangnya hanyalah dinding tanah yang gelap, itu akan menambah kesusahannya kalau dia berupaya berfokus ke sana. Tapi ketika dia memandang ke atas, dari atas masih ada cahaya, berarti ada pengharapan untuk diselamatkan. Bapak Ibu, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia senantiasa mau memandang ke atas. Yang kedua, serahkanlah semua kepada Tuhan. Kita benar-benar berserah sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Itu yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Pernah seorang bapak, dia membawa sebuah sado. Sadonya kosong di tengah hutan. Tiba-tiba dia melihat ada seorang ibu yang hampir sangat-sangat kelelahan, kesulitan berjalan. Seorang ibu yang tua, dia sedang menjunjung seikat kayu bakar yang dikumpulkannya dari tengah hutan. Si bapak itu merasa kasihan. Dia berkata kepada si ibu yang menjunjung kayu bakar itu, "Ibu, saya mau menolongmu, naik saja ke atas sado ini supaya saya membawamu sampai keluar dari hutan ini." Si ibu itu dengan senang hati naik ke atas sado itu. Kemudian si bapak itu mulai berjalan membawa sado ini. Tapi masih sebentar berjalan dia merasa ada yang aneh. Dia melihat ke belakang, si ibu itu memang duduk di atas sado, tapi kayu bakarnya masih dijunjung di atas kepalanya. Kemudian si bapak berkata, "Bu, letakkan saja kayu bakar itu di atas sado itu supaya ibu duduk dengan tenang." Lantas si ibu berkata, "Gak apa-apa,
aku aja yang kau bawa. Kalau kayu bakar ini, aku aja yang membawa, kata dia. Sering sekali kita manusia umat percaya sama seperti si ibu yang tua itu. Kita berkata, Tuhan Yesus mengajak kita, ayo ikutlah aku. Kita ikut Tuhan Yesus. Tapi beban yang ada dalam kehidupan kita ini tidak mau kita serahkan sepenuhnya kepada Dia. Kita merasa, masih sanggup kok aku Tuhan Yesus, aku aja. Masih bisa ini Tuhan Yesus, aku aja. Padahal Dia sudah katakan, mari ikutlah aku. Maka seluruh beban hidupmu serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan tanggung-tanggung. Yang ketiga ini yang terakhir. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah yang bergantung hanya kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Jangan pernah putus dengan Dia sedikit pun atau sedetik pun dalam hidupmu. Libatkanlah Tuhan dalam setiap langkah dan pekerjaan. Janganlah mulai sesuatu pekerjaan apapun setiap hari sebelum engkau berdoa kepada Tuhan. Dan janganlah akhiri satu hari tanpa menyerahkannya di dalam doa kepada Tuhan Allah. Dalam tradisi di Timur Tengah, seekor unta, dia akan 2 kali bersujud di hadapan tuannya setiap hari. Pertama pada pagi hari, sebelum berangkat untuk membawa beban, dia akan bersujud di depan tuannya. Tuannya yang akan meletakkan beban di atas pundak unta tersebut. Kemudian sepanjang hari dia akan berjalan membawa beban ini. Pada sore hari sebelum dia tidur masuk ke kandang, dia akan bersujud juga di hadapan tuannya. Tuan itu akan mengangkat beban dari atas pundaknya. Demikian kita kalau mengawali hari dan mengakhiri hari dengan doa. Ketika kita mengawali hari dengan doa, kita berkata, Tuhan, satu hari ini aku akan bekerja dan berjalan. Berikan kepadaku apa yang pantas untuk kukerjakan. Pada malam hari sebelum kita beristirahat, kita berdoa, Tuhan, satu hari ini sudah lelah bekerja. Aku mau menyerahkan seluruh bebanku ini hanya kepadamu saja. Itu adalah orang-orang yang bergantung hanya kepada Tuhan. Pastikan hidupmu senantiasa terhubung hanya kepada Tuhan. Akhirnya dalam ketiga hal itu kita akan dapat disebut mengandalkan Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan, serahkanlah kepadanya sepenuhnya dan bergantung hanya kepada Dia. Pengamsal pernah berkata dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 8 demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, yang senantiasa terus-menerus mengingatkan kami supaya kami mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa ada kutuk dan kecelakaan serta kehancuran yang akan dialami oleh orang-orang yang mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia dan menjauh daripadamu. Sebaliknya Engkau akan memberkati orang-orang yang mengandalkan Engkau di dalam kehidupan. Bagaikan pohon yang ditanam di tepi batang air, tidak mungkin layu, tidak mungkin kering, tidak mungkin mati. Dia senantiasa bertumbuh, daunnya tetap hijau, tidak akan pernah khawatir, akan selalu menghasilkan buah dalam setiap musim. Tuhan, kami rindu sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang Engkau berkati dalam kehidupan kami. Tolonglah seluruh umat-Mu ini yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami semua hidup mengandalkan Engkau. Kami mau memandang kepadamu di tengah-tengah persoalan kehidupan kami. Kami memandang ke atas,
untuk melibatkan Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Kami juga menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepadamu dan bergantung hanya padamu saja. Tuhan, tolonglah kami semua umat-Mu supaya senantiasa terhubung dengan Engkau, sumber kehidupan. Ya Tuhan Allah kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami semua umat-Mu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau mensyukuri berkat-Mu satu minggu ini atas seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Cimanggis ini, yang Engkau anugerahkan umur panjang lewat ulang tahun satu minggu ini. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memenuhi sukacita mereka. Biarlah mereka semakin lagi menghargai setiap hari dan waktu yang Engkau anugerahkan baginya, sehingga mereka mempergunakan sisa hidupnya sebaik-baiknya untuk takut akan Engkau. Engkau yang memberkati cita-cita dan harapan mereka, menyatakannya dalam kehidupannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang mensyukuri berkat-Mu pada satu minggu ini, yang menyerahkannya kembali kepada gereja-Mu ini lewat ucapan syukur mereka. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan, limpahkan sukacita atas seluruh perjalanan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dan berduka cita karena ditinggal oleh orang tua yang mereka kasihi. Ya Tuhan, Engkaulah kiranya yang menghibur keluarga yang berduka cita itu, supaya mereka segera bangkit ya Tuhan dari duka citanya, memandang jauh ke depan. Ada banyak hal yang masih Engkau akan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini menderita sakit penyakit. Ya Tuhan, tolonglah Engkau yang menyentuh tubuh mereka, sembuhkan seluruh sakit penyakit dari tubuh jemaat-Mu ya Tuhan, baik mereka yang sudah sakit menahun atau yang baru menderita sakit penyakit belakangan ini. Ya Tuhan, tolonglah melalui makanan, minuman, obat serta perawatan dan cinta kasih keluarga itu benar-benar menyempurnakan kesembuhan mereka dari sakit penyakitnya. Tuhan, kami mau berjalan, melakukan seluruh perjalanan dan pekerjaan kami satu minggu ini. Sertailah kami beserta dengan seluruh umat-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan kedua ke pusat dan amplop diakoni sosial Huria. Kasih bersama
berikan kasih sayangnya yang tiada batasnya. Allah Bapa, Anak Rohnya melindungi umatnya. Kita umat yang percaya dan setia padanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Kristus, yang hadir di gereja pada ibadah pagi ini dan juga yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing, kami segenap majelis yang bertugas dalam pelayanan pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.